Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara semua? Saya harap saudara dalam keadaan baik, saudara bahagia, karena saudara sudah tahu bahwa saudara itu akan merayakan hari Paskah. Sudah dinanti-nanti ya, gereja-gereja sudah mulai bersiap mau merayakan hari Paskah. Dan orang-orang sudah banyak yang mempersiapkan diri juga untuk menghadapinya. Apalagi waktu Tuhan Yesus ya, di dunia ini selama hidupnya itu dia mempersiapkan diri untuk menjalankan misi menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Nah, namun saudara, kita lihat luar biasanya Tuhan Yesus ya. Dia mentaati semua peraturan manusia. Karena memang dia datang ke dunia sebagai manusia, jadi dia mau memberi teladan kepada orang-orang bahwa dia mengikuti aturan yang diberikan pada manusia. Padahal tidak harusnya ya, dia bisa apa saja yang mau dilakukan bisa, namun dia tetap menjalankan apa yang dituliskan dalam Taurat Tuhan. Jadi ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pertahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Ya, kalau di gereja sekarang ada penyerahan bayi itu ya. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Saudara, semua diikuti. Ya, jadi dia waktu 8 hari disunat, lalu waktu pentahiran mereka memang harus pergi ke Yerusalem menurut hukum Taurat Musa. Saudara, ini teladan yang luar biasa. Rendah hatinya, aduh ya saudara, kalau kita pikir ya, dia anak Allah, menjadi manusia, dia hidup sebagai manusia, tapi dia masih mentaati semua aturan yang diberikan. Nah saudara, apa maknanya bagi saudara dan saya yang perlu kita renungkan ya? Bisakah kita taat? Bisakah kita menjadi teladan ketaatan? Misalnya hal-hal yang kecil-kecil ya, taat mengikuti aturan-aturan yang diadakan, menuruti, misalnya kalau kita sudah percaya pada Tuhan, kita ikut katekisasi, kelas untuk persiapan baptisan, atau lalu kita dibaptiskan, dan kemudian kita mengikuti pelajaran-pelajaran firman Tuhan, membaca firman-Nya, doa dan lain-lainnya. Ya, ibadah. Ya, ada orang selalu memberi alasan untuk tidak mengikuti peraturan. Katanya peraturan diadakan untuk dilanggar. Nah, begitu saudara-saudara ya. Banyak orang itu mencari alasan untuk tidak mengikuti peraturan. Ini tidak mudah ya, mengikuti peraturan itu perlu seorang yang rendah hati, lalu mengikuti peraturan. Misalnya, kita harus menjadi teladan dalam tutur kata. Ya. Kan harus jadi teladan. Sesudah mengikuti Tuhan Yesus hidup baru, kita mesti menjadi teladan dalam berbicara. Ya, tidak boleh berbicara kasar, menyinggung perasaan orang. Oh, mungkin maknanya sama, tetapi dengan bahasa yang berbeda, orang mengartikannya berbeda. Ya, jadi kita mesti belajar memilih kata-kata yang memberi support orang, memotivasi orang, menguatkan orang. Orang bersalah tidak langsung kita bilang, kamu bersalah, kamu berbuat ini, kamu berbuat itu. Tetapi kita bisa bilang, oh bagaimana ya kalau kita memperbaiki, bagaimana supaya kita bisa melakukan lebih baik, bagaimana. Jadi saudara-saudara, banyak orang tersinggung hanya karena kata-kata. Ya, jadi itu sebabnya, saudara, marilah kita belajar mengucapkan kata-kata yang baik. Rasul Paulus ya, di dalam
kitab Filipi, ya, dia juga mengajarkan kepada orang-orang di Filipi supaya apa yang perlu dipikirkan. Dia kepada orang-orang itu dia mengatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Yesus Kristus. Jadi, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi kita pikirkan hal-hal yang baik. Kita jangan banyak khawatir. Kita sampaikan semua di dalam doa dan pengucapan syukur. Nah, saudara, untuk mengikuti ini saja susah ya, tetapi bisa. Jadi kita harus berlatih, berusaha, dan menguasai firman Tuhan. Ya, jadi bukan aturannya saja, tetapi kita mengerti bagaimana kita menjalankan firman Tuhan. Kalau kita harus menjadi teladan, dalam hal apa kita menjadi teladan? Ya, kita menjadi teladan juga dalam hal ini. Ya, tutur kata. Jadi kalau pikiran kita baik, keluar kata-katanya baik. Itu sebabnya saya mengajak saudara-saudara supaya kita bisa menjadi teladan dan kita bisa membawa orang kepada Kristus kalau kita dapat memikirkan hal-hal yang baik, ya, yang suci, yang murni, yang patut diucapkan, yang manis, yang sedap didengar, yang kebajikan. Pikirkanlah semua itu. Oke? Mari kita mencoba. Kalau Yesus saja taat mengikuti aturan apa saja, bagaimana kalau kita mengikuti firman yang sudah dituliskan dan kita coba taat supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Tolonglah semua orang yang mendengarkan dan juga saya sendiri bisa melakukan firman Tuhan. Memikirkan hal-hal yang baik dan taat kepada firman-Mu sehingga nama Tuhan dimuliakan. Mari saudara-saudara kita memuliakan nama Tuhan dengan perkataan kita, perbuatan kita. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.